hidup kepada kita untuk kita gunakan sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu kita salat berjamaah waktu maghrib, baik di masjid, di manasah, di musalla atau di tempat-tempat yang lain. Kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk kita salat secara berjamaah guna mendapat pahala yang berlipat ganda. Ada yang mengatakan, ada hadis mengatakan 25 kali, ada hadis pula mengatakan sampai 27 kali. Mudah-mudahan kita telah mendapat pahala yang diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal baik kita terus menerus bertambah. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya maupun kepada para sahabatnya dan seluruh tabi'in, para ulama dari dulu hingga sekarang ini. Beberapa hari, taruh saja 10 hari atau 20 hari yang lalu, Banda Aceh ditulis merah, Aceh besar ditulis juga merah. Berarti banyak orang yang kena COVID di daerah Aceh ini. Ada kampung yang somadiahnya 3 malam berturut-turut. Belum habis 3 malam, 2 malam sudah disambung oleh orang yang meninggal, sehingga terus menerus kampung itu bersama dia. Ini peringatan kepada kita semua, terutama kepada penceramah, bahwa Allah kalau sudah ingin mencabut nyawa hambanya, apapun yang kita buat, nyawa kita itu dicabut. Oleh sebab itu, marilah kita jaga kesempatan yang diberikan kepada kita, umur kita. Ada yang umur sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang sudah 80 tahun. Marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kemanakah tahun yang banyak itu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan hidup yang panjang itu yang telah diberikan kepada kita, kemana kita kerjakan? Allah menyuruh hambanya kerjakan dan jangan kerjakan. Kadang-kadang kita mengerjakan yang disuruh, kita tinggalkan yang dilarang. Atau kita mengerjakan yang dilarang, tidak kita kerjakan yang disuruh. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, dan kita juga akan menjawab pertanyaan itu. Tiga yang lalu kita dengar sudah meninggal si A. Kemudian berapa hari kemudian meninggal yang lain lagi. Jangan-jangan entah sebulan lagi kita yang akan dipanggil. Akan ditanyakan oleh Allah melalui para malaikatnya, kemanakah umur yang telah kita pergunakan itu? Apakah untuk kebaikan atau sebaliknya untuk keburukan? Ini perlu kita ingat, terutama yang memberi ceramah ini. Umur kita sudah lanjut, entah bagaimana kita tersandung dan kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada uang yang diberikan kepada kita. Pertanyaan untuk uang itu, bagaimana kamu memperoleh uang? Apakah dengan cara mencuri
Atau sesudah diperoleh, baik, saya tidak mencuri, saya mendapat warisan dari orang tua, kemana uang itu kita gunakan? Apakah kita beli sabu-sabu? Atau itu semuanya harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ingat. Saling ingat mengingatkan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita ingat, memperingatkan, mewasiatkan tentang yang hak. Sembahyang berjamaah itu hak. Baca Quran itu hak. Puasa Ramadan itu hak. Mari kita ajak anak kita, tetangga kita untuk berbuat yang hak. Wa tawasaw bis sabr. Kita saling berwasiat untuk tetap sabar. Siapa tahu kita susah hidup, tapi tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan ayat terakhir dari surat Ibrahim, ayat ke-52. Berbunyi, hadza balaghul linnas waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkaru ulul albab. Ayat terakhir dari surat Ibrahim. Ini Quran, ini penjelasan untuk umat manusia seluruhnya, baik dia orang Islam atau non-Muslim. Quran menjadi petunjuk bagi mereka, petunjuk bagi orang non-Muslim dan orang Muslim tentang kesehatan di dunia ini. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu berguna untuk semua orang tanpa melihat agama apa yang dianut. Bukan berarti kita kalau sudah Islam makan semau kita, lantas kita tidak sakit. Tidak. Makan apa saja, ada batasnya, lewat batas sakit. Apakah dia Islam atau non-Muslim, tetap saja sakit. Itu pemberitahuan dari Allah melalui alam jagat ini untuk semua umat manusia. Khusus untuk orang Islam, petunjuknya berlapis-lapis. Pertama, aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana lagi ayat lain? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bila kamu ingin melaksanakan salat, basuhlah mukamu. Jadi tuntunan itu berurut dia. Wajib melaksanakan salat. Kalau sebelum salat kita harus berwudu. Kalau kita berhadas. Kalau hadas besar, harus kita mandi. Itu ada petunjuk terus. Jadi agama ini harus kita belajar khusus. Dan kita tidak tahu semua. Jalan yang paling pendek adalah kita bertanya kepada orang alim. Kita tanya, Pak, saya begini, bagaimana? Orang itu bisa menjawab tanpa membuka buku, tanpa membuka kitab, langsung bisa menjawab. Hadza balaghul linnas. Inilah Al-Quran ini menjadi penjelasan untuk umat manusia. Waliyunzaru bih. Karena umat manusia itu keras kepala
diberi inzar, diberi peringatan. Ya, kamu hari ini tidak salat, besok harus salat. Jangan diusir. Kalau kamu tidak salat, jangan masuk lagi masjid ini, jangan. Kita tetap berdakwah kepada dia untuk bertaubat atas berbagai kesalahan yang telah dia buat itu. Tahun yang lalu saya puasa 15 hari. Harus qadha puasa itu. Kita beritahukan kepada orang itu. Kalau tidak, dia nggak tahu. Jika harus kita beri peringatan. Itu pekerjaanmu itu salah. Tidak puasa 15 hari, yang kamu puasa hanya 15 hari. Orang puasa 30 hari atau sebulan 29 hari. Kamu puasa setengah. Kenapa? Itu salah. Kalau sakit, tidak apa-apa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau sedang sakit, boleh tidak puasa, tapi harus qadha. Kalau dalam perjalanan, tidak puasa, harus qadha. Diberitahukan. Jadi petunjuk itu berlapis-lapis. Dan peringatan itu harus selalu kita ingatkan kepada semua umat manusia. Kita ingatkan dulu. Allah tidak akan mengazab hambanya sebelum diberitahukan. Jadi tugas para ulama meneruskan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan harus salat. Para ulama mengatakan, Rasul mengatakan kalian harus salat. Kalau tidak salat akan diazab. Dan kamu tidak diazab kalau belum tahu kewajiban itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab orang-orang yang berbuat kesalah kecuali kami kirim rasul lebih dahulu untuk memberitahukan ini benar, ini salah. Pilih. Nah, disitulah letak kebebasan kita. Memilih A mengantar kita ke surga, memilih B mengantar kita ke neraka. Jelas. Jangan nanti sampai di neraka baru bilang, kenapa ya? Saya kan tidak tahu. Sudah tahu. Sudah ada ceramah tiap malam, tiap hari, tiap detik. Ada. Buka YouTube, ada. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka para rasul menyampaikan risalah dari Allah dan mereka takut kepada Allah. Jangan-jangan ini belum saya sampaikan. Disampaikan lagi. Wala yakhshawna ahadan illallah. Yang mereka takut hanya satu orang, satu zat, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasul mengatakan, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Seorang Rasul mengatakan, sungguh-sungguh demi Allah aku telah menyampaikan risalah Tuhanku. Jadi mereka takut juga. Jangan nanti diberitahukan oleh umatnya, kami tidak tahu ini wajib, tidak tahu ini haram, karena Rasul tidak menyampaikan. Rasul mengatakan, laqad, demi Allah saya sudah menyampaikan risalah dari Tuhanku. Ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Saya sudah sampaikan kepadamu apa yang disampaikan kepadaku, aku sampaikan kepadamu. Jadi tugas kita yang sudah tahu memberitahukan kepada orang yang belum tahu.
Dalam hal ini tidak ada alasan nanti kita di hari kiamat, saya tidak pernah salat di masjid, tidak tahu bahwa salat di masjid itu banyak pahalanya, tidak pernah dengar saya. Itu tidak ada alasan lagi. Ceramah hampir tiap malam, tiap detik di YouTube bisa kita buka. Rasulullah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mendengar perkataanku, maka dia memahami apa yang aku katakan itu. Kita bukan seperti anak kecil. Kita mendengar, kita paham. Aqimus shalah. Dirikan salat. Oh, tahu. Wajib salat. Wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Oh, wajib. Di samping kita wajib salat, ada kewajiban lain yaitu mengeluarkan zakat. Kita dengar, kita paham. Wa addaha ila man lam yasma'ha. Dia sampaikan berita itu kepada orang yang belum mendengarnya. Tidak boleh kita untuk saya sendiri aja, orang lain tidak perlu. Tidak. Kita sampaikan juga kepada orang lain. Tadi malam ceramah hebat sekali. Apa isinya? Yang penting hebat. Bagaimana? Lucu. Apa isinya? Saya nggak tahu. Yang penting saya lucu aja. Nah itu nggak ngerti. Padahal Tengku itu sudah menyampaikan. Mungkin ada bumbunya. Seperti kita masak kuah belangong. Mungkin banyak sekali bawah panah, asal ubid. Nah, itu yang sebenarnya kebalikan. Isinya itu yang lebih banyak. Yang lucu-lucu itu tidak terlampau banyak, supaya orang jangan tidur. Buatlah yang lucu-lucu. Kalau seperti saya, sebelum lucu, membuat yang lucu, saya udah ketawa sendiri. Tidak jadi lucu. Orang yang lucu itu, dia tidak ketawa, orang lain sudah ketawa. Nah itu baru. Jadi, Allah memberi balasan kepada seseorang yang mendengar perkataan saya, lantas mengertinya, kemudian dia sampaikan kata-kata itu kepada orang yang belum mendengarnya. Jadi kita turut menyampaikan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang tidak ada lagi kita baca kitab hadis, seolah-olah kita mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu baru ada faedahnya kalau ada niat. Sebab kalau niat berbeda dengan perbuatan, itu tidak ada faedahnya. Itu namanya tindakan orang munafik. Orang munafik kalau ketemu dengan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya, niatnya itu bukan mengakui Rasulullah, tapi justru dia mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita mendengar, memahami sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita sampaikan apa yang kita pahami itu, kata-kata itu kepada orang lain. Kejadiannya nanti bagaimana? Rubba muballaghin aw'a min sami'in. Boleh jadi ada orang yang disampaikan berita itu lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Nah, begitu. Kita mendengar ceramah, kita paham sedikit. Kita sampaikan kepada orang lain, diceritakan. Pemahamannya itu, yang kamu paham itu sedikit. Mari saya tambah lagi. Tengku yang memberikan itu pemahamannya tinggi sekali, tapi kita sanggup memahaminya sedikit. Nah begitu.
kita berikan kepada orang lain itu bisa mensyarah kembali. Oh begitu rupanya. Jadi hadis yang kita dengar, ayat yang kita dengar, kita sampaikan kepada orang. Orang itu akan menambah pengertian terhadap apa yang telah kita dengar itu. Yang itu. Rubba muballighin aw'a min sami'in. Boleh jadi ada orang yang disampaikan berita hadis lebih pintar daripada orang yang menyampaikannya. Jadi kita mendapat faedah dua. Faedah pertama, kita mendapat pahala karena menyampaikan hadis itu. Kita mendapat pemahaman tambahan daripada orang yang mendengar itu. Nah, itulah. Jadi kita berbicara dengan para ulama, kita pindahkan ini begini, bagaimana? Nah, kita dengar. Tapi jangan kita adu. Ada sementara orang mengadu ulama A dengan ulama B. Begini, gimana hukumnya? Oh, Tengku itu lain lagi bilang. Kacau. Itu bukan niat baik. Tapi niat untuk mengadu antara si A dengan si B. Jadi kita harus menyampaikan berita kepada yang lain. Tidak boleh kita tahan. Wadzalika litabqa silsilatul balagh muttasilatan. Sehingga penyampaian itu terus bersambung. Wa illam yuballigh qaumun fal wizru ala man lam yuballigh. Kalau orang tidak menyampaikan berita kepada orang lain, orang itu berdosa. Sebab orang lain itu tidak tahu bahwa kalau mau salat harus berwudu lebih dahulu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bila kamu ingin melaksanakan salat, basuhlah muka kamu. Oh, basuh. Nah, basuh. Itu apa basuh? Ulama memberitahu kepada kita. Basuh itu airnya harus mengalir. Tidak boleh kita ambil tidak mengalir, dia itu dilap nama. Wamsahu. Kita sapu. Ada dua kata yang berbeda. Siapa beritahu pembedaan itu? Para ulama. Kita belajar sama mereka. Kalau ighsilu, airnya harus mengalir. Kalau wamsahu, boleh disapu saja. Nah, begitu. Dan pengetahuan kita harus terus kita perbaharui. Kita tanya lagi para ulama. Bagaimana. Dan para ulama tidak kikir terhadap ilmunya. Bukan ada waktu kita ditanya dulu. Berapa kamu bayar? Nah, ulama tidak begitu. Kita tanya, dijawab, selesai sudah. Terima kasih, pergi dia. Bukan seperti itu harus bayar. Sekali tanya 50.000 ya. Oh, tidak ada begitu. Tidak ada. Wa bidzalika yuharrimu nafsahu min syarafit tabaiyah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak menyampaikan juga berarti dia mengharamkan dirinya untuk ikut serta dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah itu besar. Kita hanya sanggup menyampaikan sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Tidak sama ilmu kita dengan ilmu Rasulullah, tidak. Kita sampaikan sedikit. Kita baca Al-Quran ini, kita pahami sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang lain yang memahami lebih lagi. Sesudah dengar ini, pergi lagi ke sana. Tidak ada susah. Jangan diadu. Tidak boleh diadu. Ayat ini menyentuh persoalan akidah. Waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu esa. Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4, tidak ada 7, tidak ada. Dia esa. Kalau ada Tuhan berbilang 10 orang, Tuhan A hari ini mau turunkan hujan. Tuhan B bilang jangan. Bertengkarlah Tuhan itu.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan terjadi. Fa'alul lima yurid. Dia kerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang melarang. Itulah sebabnya dunia ini teratur karena yang mengaturnya satu zat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D dan sebagainya bilang, matahari kamu jangan keluar hari ini ya. Tidak ada. Matahari tiap hari keluar sesuai dengan waktunya. Kalau sekarang matahari keluar sudah jam 5 lebih. Entah 5:15 waktu subuh nak ingat saya. Yang penting kita bangun jam 5, sempat mandi baru pergi. Kalau dulu jam 5 2 menit dan juga 3 menit tidak sempat itu. Sudah sampai kita di sini, sudah assalamualaikum. Kita bilang salah imam, bukan salah imam. Waktunya itu terus berputar dia. Waliyadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya pikiran yang lurus mengingatkan orang lain. An yatazakkar, dia ingat dulu, wa yuzakkir, mengingatkan orang lain. Kita ini kewajiban kita memahami persoalan, baru persoalan itu kita sampaikan kepada orang lain. Kalau tidak, salah kita menyampaikannya. Seperti tadi saya katakan, tidak apa-apa salat terus, tanpa wudu pun boleh, tanpa tayammum pun boleh. Tidak, harus ada wudu atau harus tayammum. Hadirin hadirat berbahagia, akhir dari surat Ibrahim membicarakan tentang masalah akidah. Ada cerita Nabi Ibrahim membawa istrinya ke Mekah dari jauh, dari Syam misalnya. Itu cerita bagaimana Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan istri dan anaknya. Itu karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama istrinya, apakah kamu tinggalkan kami di sini sesuai dengan ketentuan Allah? Ya. Semua ketentuan Allah itu berfaedah untuk hambanya, bukan berfaedah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita sambung sudah surat Ibrahim, surat Al-Hijr. Al-Hijr. Hijr itu daerah pegunungan yang didiami oleh kaum Tsamud. Jadi surat ini dinamakan dengan sebuah tempat namanya Hijr, tempat tinggalnya kaum Tsamud antara Madinah dengan Syam. Di situ berarti ada sesuatu yang penting kita ingat di Hijr itu. Dan nama surat ini hanya Al-Hijr menurut para ulama. Sementara surat Fatihah banyak namanya. Yang populer Fatihah, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu nama juga. Ada lagi nama yang lain. Jadi sebuah surat ada banyak nama, ada satu surat hanya satu nama, di antaranya surat Al-Hijr. Surat Hijr ini diturunkan di Mekah sebelum baginda Rasulullah berhijrah ke Madinah. Disebut surah Makkiyah. Sampai ke situ para ulama membagi. Ada surat yang turun ketika Rasulullah belum berhijrah ke Madinah.
itu namanya Makkiyah. Kalau surat itu diturunkan, surat lain diturunkan di Madinah sesudah Rasulullah berhijrah, itu namanya Madaniyah. Begitu. Ayatnya itu 99 ayat. Kalau Ibrahim 52 ayat. Yang menentukan ayat itu Rasulullah. Diberitahukan kepada penulis wahyu. Karena Al-Quran itu turun 5 ayat, ada 10 ayat, ada 1 surah. Jadi di mana diletakkan? Itu yang menentukan baginda Rasulullah SAW. Seperti ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah kita dapat di permulaan surat kita baca di Quran? Tidak. Dia baru dapat di juz ke-30 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Itu hanya 5 ayat. Siapa suruh letakkan di situ? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tercengang. Di akhir ayat Rasulullah atau di bulan puasa Rasulullah terus membaca, diajarkan oleh Jibril, dan penentuan itu tidak berbolak-balik lagi. Bukan kadang-kadang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pertama, tidak, tetap seperti itu, tidak berubah. Inilah mukjizat Al-Quran. Dia turun nazalat ba'da surat Yusuf. Sesudah surat Yusuf baru turun surat Al-Hijr. Yang tahu itu para penulis wahyu. Penulis wahyu itu bukan sembarangan. Pertama sahabat Rasulullah, kedua ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bukan satu orang, beberapa orang. Mereka bertugas untuk menulis. Kalau yang ini berhalangan, ada yang lain. Yang Quran itu tetap ditulis walaupun di pelepah kurma. Itu mukjizat Al-Quran. Dan akan kita sambung cerita kita ini dalam pertemuan yang akan datang, insyaallah, kalau ada umur kita. Sebab umur kita ini seperti yang saya katakan, belum selesai sama dia satu orang, sudah meninggal orang yang lain. Ini kejadian beberapa hari ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.